Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya dari kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dosa-dosa besar dalam Islam. Dan kita sekarang masuk pada penyebab terbesar ketiga, masuk nerakanya seorang hamba adalah karena tarkus salah, meninggalkan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam banyak hadis dan riwayat, termasuk di antaranya Bukhari, Muslim, Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, bahkan Ahmad bin Hanbal yang terdapat di dalam kitab Al-Musnad, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah kafir. Kafir di sini Bapak Ibu bukan kami yang mengucapkannya, tapi Nabi alaihi salatu wassalam yang menyabdakannya. Jadi Bapak Ibu, terdapat pada hadits berikutnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah telah terlepas darinya. Dan masih banyak Bapak Ibu hadits lainnya yang menyabdakan bahwasanya perkara meninggalkan salat itu bukan perkara main-main sampai menyebabkan kekafiran seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus salah." Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah salat. Dan juga terdapat dalam banyak riwayat, termasuk di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari tiga hadits yang kami bacakan pada pagi hari ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat merupakan perbuatan yang sangat besar sekali dosanya. Perbuatan yang sangat besar sekali dampaknya pada keselamatan kita nantinya pada yaumul akhirat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada minantu-minantu kita, cucu kita, agar mereka menjaga salat mereka. Bukankah Allah Ta'ala mengancam
dengan sebuah ancaman yang terdapat di dalam surat Al-Muddathir, anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Tentang mereka para pendosa, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka orang-orang yang masuk, penduduk Saqar itu berkata, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Saqar adalah qalu lam nakum minal musallin. Kami termasuk di antara orang-orang yang meninggalkan salat. Kami termasuk di antara orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyegerakan azab bagi mereka yang meninggalkan salat. Allah akan angkat keberkahan rizki, keberkahan umur, keberkahan usia pada orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali kita meninggalkan salat dengan sengaja, maka yang menjadi taruhannya adalah agama kita, keselamatan kita dunia dan akhirat. Orang-orang yang meninggalkan salat, sejatinya mereka telah meninggalkan keselamatan mereka. Mereka telah menggadaikan dunia mereka. Mereka telah menggadaikan keberkahan mereka. Mereka telah menggadaikan kesuksesan mereka di akhirat nantinya. Orang-orang yang meninggalkan salat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mereka yang meninggalkan salat sebelum mereka meninggal dunia, sebelum mereka mati, sebelum mereka wafat, ketika berada pada sakaratul maut, orang yang meninggalkan salat itu sakaratul mautnya sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyulitkan, sangat-sangat menyedihkan. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim yang terdapat di dalam kitab Al-Mustadrak, sakaratul maut orang-orang yang meninggalkan salat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sakitnya sama seperti sakitnya seseorang yang dimasukkan ke dalam mulutnya sebatang besi, yang besi itu Bapak Ibu dibalut dengan kawat baja yang sangat tajam. Setelah itu dipaksa masuk ke mulut, merobek pipa kerongkongan, dipaksa lagi masuk ke mulut sampai mentok ke lambung. Setelah mentok ke lambung Bapak Ibu, besi yang berbalut kawat baja tersebut ditarik secara paksa keluar, ditarik dengan paksa keluar dengan satu kali hentakan. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyangkut-nyangkut atau tidak daging-daging yang ada pada kawat-kawat baja tersebut. Dimisalkan orang yang meninggalkan salat ketika sakratul maut, dimasukkan ke dalam mulutnya sebatang besi Bapak Ibu. Dimasukkan ke mulut kita sebatang besi Bapak Ibu, yang besi itu berbalut dengan kawat baja yang tajam. Bapak kalau tersedak tulang ikan sakit nggak Pak? Oh Pak, Bapak makan ikan nih Pak, makan kopiak ndak batulang. Nah, ini contoh nih Pak, Bapak pergi ke Kampar ada istilah kopiak ndak batulang. Saya nggak paham maksudnya Pak, kopiak ndak batulang, ketika dimakan ada tulangnya Pak. Jadi Bapak Ibu makan saking laparnya, saking enaknya, buru-buru tersedak tulang ikan Pak di tenggorokan kita. Sakit atau tidak Bapak Ibu? Pastinya sakit. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba bayangkan aja dulu Bapak Ibu. Bayangkan aja dulu. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan para pelaku dosa lainnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Intinya dosa-dosa besar. Mereka ketika sakratul maut itu Bapak Ibu, sakit yang mereka rasakan. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam yang diintisarikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sakitnya Bapak Ibu sama seperti sakitnya ketika kita dimasukkan ke mulut kita itu Pak sebatang besi. Yang besi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dibalut dengan kawat baja yang tajam. Dipaksa masuk ke mulut sampai merobek pipa kerongkongan, dipaksa lagi masuk sampai mentok ke lambung, lalu setelah mentok ke lambung Bapak Ibu ditarik secara paksa keluar dengan satu kali hentakan. Kira-kira Bapak Ibu terbayang atau tidak sakitnya seperti apa? Begitulah lebih kurang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sakitnya sakaratul maut orang-orang yang meninggalkan salat.
Nah, setelah dia meninggal dunia, setelah terpisah antara ruh dan jasad, orang-orang yang meninggalkan salat, mereka akan merasakan sakit yang teramat sangat ketika dimandikan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Petugas yang memandikan jenazah orang yang meninggalkan salat, mereka itu ketika memandikan dengan air dingin, yang dirasakan oleh orang-orang yang meninggalkan salat adalah mereka dimandikan dengan air panas lagi mendidih. Setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jeritan-jeritan, teriakan-teriakan orang-orang yang meninggalkan salat itu sampai terdengar oleh makhluk-makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, setelah sakit yang dirasakan teramat sangat yang menyakitkan orang-orang yang meninggalkan salat, itu ketika dimandikan, Pak, ketika dimandikan, Bu, belum lagi masuk ke kubur. Nah, setelah dimandikan, Bapak Ibu, tentu dikafankan. Setelah dikafankan, disolatkan. Nah, setelah disolatkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dimasukkan ke kubur, kubur menyempit, Bapak Ibu. Kubur menyempit, rusuk kanan menyilang ke kiri, rusuk kiri menyilang ke kanan. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus api, yang api itu bertugas membakar orang-orang yang meninggalkan salat. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Nah, setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdapat dalam sebuah hadis yang masih dipermasalahkan oleh para ulama, diperdebatkan oleh para ulama akan kesahihannya. Namun kita ambil ibrahnya, Bapak Ibu dan yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil faedahnya. Allah mengutus seekor ular yang bernama Syujaul Aqra. Ular ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikisahkan ular ini tercipta dari besi yang sangat tajam. Mata ular itu seperti api yang berkobar-kobar yang tidak pernah padam. Ular itu, Bapak Ibu, kukunya, panjang kukunya itu, Bapak Ibu, sepanjang 1 hari perjalanan. Ular itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika menghardi orang-orang yang meninggalkan salat, hardikannya itu seperti petir yang menggelegar, Bapak Ibu. Ular itu datang kepada orang yang meninggalkan salat, dililitnya tubuh orang yang meninggalkan salat, lalu diaduk-aduknya isi perut orang-orang yang meninggalkan salat. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Begitu ular itu menyiksa orang-orang yang meninggalkan salat, sebagaimana kebiasaannya ketika hidup di dunia, meninggalkan salat 5 waktu. Sebelum kita lanjut kepada hadits berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum itu kami ingin bertanya kepada kita semua. Coba angkat tangan di antara kita yang tidak pernah meninggalkan salat walau cuma sekali semenjak balignya sampai dengan hari ini, Bapak Ibu. Ada? Coba angkat tangannya, Bapak Ibu. Sebelum kita sambung penjelasan berikutnya kepada hadits yang menceritakan kengerian siksaan yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan salat. Coba angkat tangannya, Pak. Coba angkat tangannya, Bu, yang tidak pernah meninggalkan salat seumur hidupnya dari baligh sampai hari ini. Hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Coba, Pak, angkat tangannya yang tidak pernah meninggalkan salat walau cuma 1 kali. Ada, Bapak Ibu? Sudahkah kita qadha? Kalau kita mampu mengqadhanya, sudahkah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya? Kalau belum, bersegeralah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu ganti Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang menyebabkan runtuhnya agama yang ada pada seorang itu adalah ketika dia mulai bermain-main dengan solatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, nanti insya Allah akan saya bimbing di akhir kajian, sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini, pada hari Senin, dan sama-sama kita mengudarakan doa-doa kita. Kita udarakan, kita angkasakan doa-doa kita sampai ke pintu langit Allah, sampai ke pintu yang ke-7. Mari kita getarkan langit Allah Subhanahu wa taala dengan taubat-taubat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Nurul Yakin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah siksaan demi siksaan ia dapatkan di kubur, ketika di mahsyar, Bapak Ibu, tersiksa lagi.
tersiksa lagi, merasakan kesakitan lagi, kepanasan lagi. Dan kita persingkat saja Bapak Ibu karena waktu kita terbatas. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dimasukkan ke dalam neraka, siksaan yang mereka berikan teramat sangat berat Bapak Ibu. Termasuk diantaranya sebuah hadits Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Uritun nar, ditampakkan kepadaku neraka, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Aku melihat, kata Nabi, aku menyaksikan, kata Nabi, seseorang yang dibaringkan di atas sebuah pembaringan. Seseorang yang dibaringkan di atas sebuah pembaringan, yang orang itu Bapak Ibu terbaring, di atas kepalanya ada seseorang yang sedang memegang batu besar. Yang sedang memegang batu besar. Lalu orang yang memegang batu besar itu menjatuhkan batu itu ke tubuh orang yang terbaring tersebut, yang menyebabkan kepala orang yang terbaring tersebut pecah menggelinding ke sana dan ke sini. Aku ketika menyaksikan itu bertanya kepada Jibril alaihi salam, kenapa dia disiksa demikian? Maka Jibril menjawab, dia disiksa demikian dikarenakan meninggalkan salat 5 waktu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan salat kita, jaga salat kita, maka Allah akan jaga kita dunia akhirat. Ketika kita sudah mulai bermain-main dengannya, berarti kita mulai bermain-main dengan keselamatan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara salat inilah yang sekarang ini dijadikan bahan permainan oleh anak-anak muda kita. Betapa mudahnya mereka meninggalkan salat. Betapa mudahnya mereka melalaikan salat. Betapa mudahnya mereka mengakhir-akhirkan salat. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara keutamaan Pak, kalau kita berbicara keutamaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 5 waktu salat saja Bapak Ibu ya, itu masing-masing salat punya keutamaan. Subuh punya keutamaan, zuhur punya keutamaan, asar punya keutamaan, maghrib punya keutamaan, isya pun juga punya keutamaan. Bahkan Nabi katakan dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, athqalus salah, salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah isya dan subuh. Ada apa dengan isya? Ada apa dengan subuh? Jadi Bapak Ibu ketika ingin mendeteksi kemunafikan yang ada pada diri kita masing-masing, coba perhatikan Pak diri kita. Bersemangat atau tidak kita mengerjakan subuh dan isya? Kalau bersemangat, insya Allah tabaraka wa ta'ala, kita termasuk orang-orang dijauhkan Allah dari kemunafikan. Tapi ketika Bapak Ibu rasa-rasanya malas sekali untuk mengerjakan isya, malas berat sekali untuk mengerjakan subuh, ketahuilah sungguhnya telah tumbuh benih-benih kemunafikan yang ada pada diri kita. Bapak Ibu, kami membaca dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Abdullah bin Mas'ud, tafsir Al-Imam As-Suyuti. Kami membaca Bapak Ibu, kenapa kalau kita itu kan mendengar sering Pak, bahwasanya Nabi bersabda, salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik itu adalah isya dan subuh. Betul Bapak Ibu? Nah, kenapa disebut Nabi di situ isya dan subuh? Ada yang tahu Pak? Apa alasan Nabi dan kenapa Nabi menyebut isya dan subuh? Kenapa Nabi mentolak ukurkan kemunafikan itu isya dan subuh? Sampai-sampai Buya Hamka berkata Bapak Ibu, kalau engkau ingin melihat orang-orang beriman, lihatlah ketika subuh. Kalau engkau ingin melihat orang-orang Islam, lihat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Bapak Ibu ada beda orang Islam dan orang beriman. Jadi Bapak Ibu tak semua orang yang Allah panggil untuk menegakkan subuh berjemaah ke masjid. Jadi Bapak Ibu kenapa telah ukurnya itu isya dan subuh Pak? Apa alasan Nabi Pak? Nah, jadi begini Bapak Ibu. Nah, ini kita harus hafalkan rumus ini. Apa itu Ustaz? Orang-orang munafik zaman Nabi itu Bapak Ibu. Orang-orang munafik zaman Nabi itu. Orang-orang munafik, mereka yang hidup dan tinggal bersama Nabi, tapi membenci Nabi Pak dari belakang, menikam Nabi dari belakang, memfitnah Nabi, menjelek-jelekkan Nabi dari belakang. Jadi orang munafik itu Pak zaman Nabi sudah ada. Jadi kalau kita hidup di tengah-tengah orang munafik Pak, biasa aja Pak, jangan dimasukkan ke hati. Memang orang munafik ini sampai hari kiamat tetap akan ada Bapak Ibu. Ya, di depan lain, di belakang lain. Jadi Bapak Ibu,
Orang-orang munafik zaman Nabi itu Bapak Ibu punya kebiasaan untuk 5 waktu sholat. Orang-orang munafik zaman Nabi, zuhur, asar, maghrib, orang-orang munafik zaman Nabi itu mereka standby di saf pertama. Standby di saf pertama, standby bersama Nabi, standby bersama Nabi di takbir pertama. Bahkan ada masanya mereka itu berada di belakang Nabi, di belakang punggung Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk 3 waktu salat, zuhur, asar, maghrib. Jadi Bapak Ibu, orang-orang munafik zaman Nabi itu Bapak Ibu, untuk zuhur, untuk asar, untuk maghrib, mereka standby Pak, di belakang Nabi Pak, saf pertama. Takbir pertama bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan cenderung menghilang ketika Isya dan ketika subuh. Makanya Nabi mentolak ukurkan kemunafikan dengan Isya dan subuh. Karena kebiasaan orang-orang munafik zaman Nabi itu Bapak Ibu, mereka sering hilang ketika Isya, ketika subuh. Nggak nampak batang hidungnya ketika Isya, ketika subuh. Tapi untuk 3 waktu sholat seperti zuhur, asar, maghrib, mereka standby Pak di saat pertama Pak. Mereka standby saat pertama Bu. Bahkan mereka bersama Nabi pada takbir pertama bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, cenderung menghilang di 3 waktu salat. Cenderung menghilang di 2 waktu salat seperti Isya dan subuh. Mereka standby di 3 waktu, menghilang di 2 waktu. Makanya Nabi bersabda, "Afqalus shalah 'alal munafiqin salatul Isya wa salatul Fajr." Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik itu adalah Isya dan subuh. Nah, sementara orang-orang munafik zaman sekarang Pak, orang munafik zaman Nabi Pak, istiqomah di 3 waktu, sering menghilang di 2 waktu. Istiqomahnya zuhur, asar, maghrib, menghilangnya Isya dan subuh. Kalau orang munafik zaman sekarang Pak. Nah, coba jawab Pak. Nah, orang munafik zaman Nabi Pak, takbir pertamanya bersama Nabi Pak. Di saf pertama Pak, di belakang Nabi lagi Pak. Ah, cenderung menghilangnya Isya dan subuh. Orang munafik zaman sekarang Pak. Menghilang di 5 waktu. Bahkan Jumat pun Pak, tak nampak batang hidungnya Pak. Hanya nampak ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Parah mana Pak? Parah mana Bu? Orang munafik zaman Nabi atau orang munafik zaman kita? Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak kan wajib berjemaah ke masjid, betul? Laki-laki yang sholatnya di rumah itu Bapak Ibu laki-laki solehah. Laki-laki dari 4 madhab 3 mewajibkan berjamaah ke masjid. Kalau kita bentangkan khilafiyah di antara kalangan para ulama Bapak Ibu, kami mendapatkan 90% hukum secara syarak, fikih dan usul Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Laki-laki itu wajib berjamaah ke masjid, nggak boleh di rumah Bapak Ibu. Bahkan kalau kita ambil pendapat-pendapat ekstrim Bapak Ibu dari kalangan ulama-ulama kontemporer, bahwasanya laki-laki yang meninggalkan berjamaah ke masjid tanpa ada uzur yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka sholat yang ia kerjakan di rumah itu tidak sah. Nah, ini pendapat yang lebih ekstrim lagi Pak. Artinya apa? Laki-laki itu sholatnya di masjid berjamaah, bukan di rumah. Perempuan boleh ke masjid, boleh ke rumah. Ya, boleh ke masjid, boleh di rumah. Sampai Nabi katakan, la tamnau ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang wanita-wanita yang ingin pergi ke masjid. Tempat perempuan boleh ke masjid, boleh di rumah. Laki-laki wajib ke masjid Bapak Ibu. Nggak ada cerita, nggak ada alasan. Lain cerita kalau Bapak Ibu sakit perut, contohnya Bapak sakit perut atau Bapak sakit berat atau Bapak sakit yang itu dirawat inap ataupun dirawat jalan. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi tidak ada uzur yang menghalangi, laki-laki wajib berjamaah ke masjid. Bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Berterima kasihlah kepada Allah Pak. Allah masih menggerakkan hati kita Pak untuk memanggil, untuk terpanggil memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba-hamba Allah yang terpanggil Pak untuk melaksanakan subuh 2 rakaat di masjid. Bapak-bapak termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa bisa begitu Ustaz? Di dalam subuh tersebut ada 7 keutamaan yang harus kita ketahui. Yang harus kita pahami. Apa keutamanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? 1.
Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ini supaya bapak semakin bersemangat lagi pak untuk ke masjid, untuk ke rumah Allah ketika subuh hari, ketika zuhur, ketika asar, ketika maghrib, ketika isya. Kita bahas satu persatu bapak ibu yang dimuliakan Allah. Dan tentang bab ketiga ini kita bagi menjadi 2 pembahasan insya Allah pada bulan berikutnya. Karena berhubung kajiannya cukup panjang bapak ibu, maka yang sekarang ini kita kaji terlebih dahulu tentang keutamaan subuh. Dan mereka-mereka yang mengerjakannya, berbahagialah engkau wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan pertama yang harus bapak ketahui dari keutamaan subuh yang ada. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Basyiril masyaina fidh dhulam. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam. Pak, kegelapan malam itu Pak, coba Bapak carikan untuk saya salat dengan waktu bergelap-gelapan. Pak, coba Bapak carikan salat dengan waktu bergelap-gelapan. Apa nama salatnya Pak? Salat dengan waktu bergelap-gelapan. Apa nama salatnya Pak? Isya dan subuh. Jadi Bapak Ibu, hadits ini ditafsirkan oleh para ulama. Ulama lebih condong menjelaskannya, yang dimaksudkan oleh hadits berikut ini adalah salat subuh. Basyiril masyaina fidh dhulam. Sampaikan berita gembira untuk mereka-mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam. Merujuk kepada apa Bapak Ibu? Dulu sahabat Nabi itu Pak, berjalan di tengah kegelapan malam di padang Sahara, gurun Sahara. Kalau kita sekarang Bapak Ibu, itu diibaratkan seperti kita pakai mobil, pakai motor. Intinya berjalan menuju panggilan Allah. Apa panggilannya? As-salatu khairum minan naum. Itu panggilannya Bapak Ibu. Sampaikan berita gembira untuk mereka-mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam. Nanti pada hari kiamat Allah akan berikan cahaya khusus untuk mereka. Allah akan berikan cahaya yang sempurna khusus untuk mereka pada yaumul qiyamah. Basyiril masyaina fidh dhulam binurit tami yaumal qiyamah. Jadi bapak yang mengerjakan subuh secara kontinu, secara berkelanjutan sampai akhir hayat, sampai ajal datang menjemput, bapak mendapatkan cahaya Allah yang khusus, yang sempurna pada hari kiamat. Itu baru satu Pak. Pindah kita kepada keutamaan kedua. Bapak ke sini jalan kaki, pakai motor, pakai mobil, atau bagaimana Pak? Ada yang jalan kaki? Ada yang pakai mobil? Ada yang pakai motor? Sama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langkah kaki kanan itu menghapuskan dosa. Langkah kaki kiri meninggikan derajat. Dalam versi yang lainnya, langkah kaki kanan meninggikan derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Berapa langkah kita Pak ke sini Pak? Berapa langkah roda mobil ke sini Pak? Berapa langkah roda motor ke sini Pak? Motor, mobil, wasilah yang menyampaikan kita ke rumah Allah. Intinya Bapak Ibu, langkah itu yang kanan meninggikan derajat, yang kiri menghapuskan dosa. Itu keutamaan kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam masjid, masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mengerjakan salat sunnah fajar. Apa keutamaannya Pak? Apa keutamanya Bu? Allah akan berikan kepadanya kebaikan berupa lebih baik pahala 2 rakaat itu Bapak Ibu daripada dunia beserta seisinya. Baru 3 tuh Pak. Pindah kita kepada keutamaan yang keempat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Seandainya umatku tahu apa yang terdapat di dalam subuh tersebut, yaitu keutamaannya, yaitu keistimewaannya, maka niscaya ia pasti akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Nampak tuh Pak? Nampak tuh Bu?
Kalaulah umatku tahu keutamaan apa yang mereka dapatkan ketika mereka mengerjakan subuh tersebut. Kalau tahu Pak apa keutamaan yang ada di balik subuh tersebut, maka orang-orang itu, mereka itu pasti akan mendatangi subuh tersebut walau dalam keadaan merangkak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada keutamaan keempat ini Bapak Ibu, kalau kita lihat berarti Allah tabaraka wa ta'ala menyengaja merahasiakan kebaikan demi kebaikan agar kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkannya, untuk mengerjakannya, untuk melaksanakannya. Kalau tahu Pak, kalau tahu kita Bu keutamaan yang ada di balik subuh tersebut, Nabi bersabda kita akan mendatangi subuh itu Pak walau dalam keadaan merangkak. Nggak usahlah Bapak Ibu kita tahu, insya Allah nanti di akhirat Allah akan berikan berupa pahala yang sangat besar, yang itu tentunya menyenangkan hati hamba-hambanya. Begini aja lah Pak, kita ambil contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Taruhlah Pak, dalam hal ini Bang Ooy itu mengumumkan kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat dengan pengumuman lebih kurang seperti ini. Nanti kan habis kajian Bapak Ibu, habis kajian Bang Ooy kan menyampaikan sedikit maklumat kepada kita semua, kepada seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Nurul Yakin dan sekitarnya, berarti meliputi masjid yang ada di sekitarnya. Saya Fathul Ooy selaku ketua Masjid Nurul Yakin dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh umat Islam, baik jamaah Masjid Nurul Yakin atau mereka yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Yakin, kami menginformasikan kepada seluruh umat Islam yang mana untuk mereka yang melaksanakan subuh berjamaah di Masjid Nurul Yakin tertanggal 27 Mei 2025 hari Selasa. Dalam hal ini pengurus Masjid Nurul Yakin memberikan hadiah berupa sembako senilai Rp500.000 yang terdiri diantaranya telur 2 papan, beras solok 10 kilo, minyak bimoli 2 liter, setelah itu saus dan kecap, sarden mili 2 kaleng. Ditambah lagi Rp250.000 sebagai uang saku untuk mereka yang hadir subuh Selasa besok. Insya Allah kami akan serahkan setelah pelaksanaan subuh berjemaah. Kira-kira Bang Ooy, Masjid Nurul Yakin ini ramai atau sepi? Ramai atau sepi Pak? Sembako Rp500.000 Pak kalau diuangkan. Berasnya nggak tanggung-tanggung Pak, beras solok, beras kuriak kusui Pak, beras anak daro, pokoknya beras terbaik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu apa Bu? Telur 2 papan. Sekarang berapa telur sepapan Bu? Berapa telur sepapan Bu? Dapat 2 papan, beras dapat 10 kilo, minyak bimoli dapat 2 liter. Setelah itu sardennya lagi Bapak Ibu, indominya lagi, ditambah lagi uang saku Rp250.000. Kira-kira ramai atau sepi Bapak Ibu? Mungkin sakit pun Bapak tetap hadir Bapak ke sini Pak. Terpasang pun selang oksigen Pak di tubuh kita Pak, tetap kita datang. Itu baru Rp750.000 Bang Ooy. Belum lagi dunia beserta seisinya. Makanya Allah rahasiakan. Karena manusia ini Pak cenderung kepada yang sifatnya tampak. Baru mereka berlomba-lomba. Nah, sesuatu yang tidak tampak mereka tak bersemangat. Makanya motivasi diri kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah itu hak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janji-janjinya Bapak Ibu. Allah tak pernah mengingkari janji-janjinya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu, tentunya sebelum kita melaksanakan fardu subuh itu Bapak Ibu ada yang namanya qobliyah subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, apa kata Nabi? Barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Yang 12 itu Bapak Ibu diantaranya 2 sebelum subuh, betul? 4 sebelum zuhur, betul? 2 tambah 4 berapa Bu? 2 setelah zuhur tambah 2 lagi berapa? 2 setelah maghrib tambah 2 lagi berapa? 2 setelah isya tambah 2 lagi berapa?
12. Barang siapa yang mengerjakan 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, totalnya 12 rakaat Bapak Ibu, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Salat sunnah rawatib. Nah, itu yang kelima Pak. Yang keenam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Bapak Ibu? Coba cari salat yang ada kunutnya. Kalau bukan subuh. Jadi Bapak Ibu, maka oleh karena itu ya, ketika kita mengaminkan doa imam, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin kata kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan ucapan yang lirih bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Nah, itu yang keenam Pak. Yang ketujuh Bapak Ibu, setelah kita fardu subuh berjamaah, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berjeda sampai dengan masuknya waktu syuruk, kita mengerjakan syuruk 2 rakaat. Apa keutamaan syuruk Bapak Ibu? Pahala haji dan umroh. Saking yakinnya Nabi akan kebaikan yang banyak yang terdapat pada syuruk tersebut, Nabi katakan tamah. Sempurna sebanyak 3 kali. Artinya Bapak Ibu, Nabi sangat yakin kebaikan yang banyak sekali yang berlimpah yang terdapat pada sholat syuruk tersebut. 7 kebaikan bagi mereka yang melaksanakan subuh berjamaah di masjid. Rugi nggak Pak kalau kita nggak berjamaah Pak? Rugi nggak Pak? Sangat rugi sekali. Setidaknya yang 7 nih Pak kita ketinggalan. Kita nggak bisa mendapatkan kebaikan yang ada pada 7 ini. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu bersemangat kita untuk mengerjakan salat mafruḍah di rumah-rumah Allah, di masjid ataupun di musola secara berjamaah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya tentang keutamaan zuhur, keutamaan asar, keutamaan maghrib, keutamaan isya, masing-masing salat Bapak Ibu kita akan bedah keutamaan yang ada. Keutamaan, keistimewaan yang ada pada masing-masing salat mafruḍah, salat fardu dari subuh sampai isya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin bercerita pengalaman. Boleh Pak Oe? Ini Ustadz sepertinya hobi bercerita. Cerita itu Pak selagi membangkitkan semangat, apa salahnya Pak? Saya bukan tukang cerita Pak. Saya cerita, bukan cerita rekayasa, bukan cerita pengalaman Pak. Usia memang muda Pak Oe, tapi insya Allah saya sudah masuk hampir ke 14 negara Bapak Ibu. 14 negara artinya berarti saya sedikit banyaknya ada pengalaman. Bukan berbangga-bangga Bapak Ibu dengan diri sendiri, karena sungguhnya yang kami maksudkan itu adalah semakin panjang perjalanan, semakin banyak pengalaman yang didapatkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya punya dikatakan keluarga tidak, dikatakan tidak iya. Ada orang Pak, orang kampung saya Bapak Ibu, ya. Saya ceritakan dan saya mendapatkan izin dari pihak keluarga untuk menceritakannya. Selagi saya tak membongkar siapa orangnya, di mana tinggalnya, bagaimana dia dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu, kisah ini sempat viral di YouTube, ditonton hampir 5.000 penonton tentang seseorang yang sakaratul maut yang sangat-sangat lama sampai dengan peristiwa-peristiwa yang mengherankan akal sehat ketika akan dikubur, ketika akan dimakamkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi lebih kurang ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Saya punya orang kampung, sekampung sama saya Pak, sapa sukuan Bapak Ibu. Kalau kami bilang sapa sukuan. Tahu sapa sukuan Pak? Sepersukuan. Saya orang Mandahiliang, dia orang Mandahiliang. Mandahiliang ini Bapak Ibu salah satu suku yang ada di Pariaman. Kami sama-sama dari Lubuk Aluang Bapak Ibu. Saya, ibu saya sukunya Mandahiliang, dia ibunya sukunya Mandahiliang. Cuman usianya lebih tua dari saya. Nah, dia manggil saya tuanku untuk kaum saya Pak. Karena Bapak Ibu di Pariaman tuh Bapak Ibu ada istilah, di Minang itu ada istilah, elok nagari dek panghulu, elok tapian dek nan mudo, elok masaji dek tuanku, elok rumah dek bundo kanduang. Ngerti Pak?
Nah, jadi Bapak Ibu, saya tuangkunya. Tuangku itu semacam suluh atau tempat bertanya. Walaupun usia kita muda, kalau kita bergelar tuangku Bapak Ibu, tentunya kita tempat bertanya orang-orang atau kaum kita. Jadi Bapak Ibu, waktu itu menelponlah anak yang bersangkutan. Anaknya Bapak Ibu bukan dia. Dia sudah lama, cukup lama dirawat di RSUD Arifin Ahmad. RSUD ini Pak. Namun Bapak Ibu, penyakitnya aneh dan tak ditemukan. Apa penyakitnya? Dia teriak-teriak Pak. Teriak-teriak kesakitan, teriak-teriak kepanasan. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dia dibawa pulang ke rumah. Dibawa pulang ke rumah. Setelah dibawa pulang ke rumah Bapak Ibu, saya diminta oleh pihak keluarga termasuk anaknya untuk meruqyah dia Pak. Sekaligus mentalkin dia. Karena nafasnya satu-satu Pak. Tapi yang lebih hebatnya Bapak Ibu, di samping nafasnya tersengal-sengal, dia masih bisa berbicara dan masih nyambung diajak berbicara. Jadi Bapak Ibu, ketika saya talkinkan, saya bacakan Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasaffati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Saya baca Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istamara nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Sampai saya baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kami bacakan laqinu mautakum la ilaha illallah, kami talkinkan dengan la ilaha illallah seperti apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasalam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Saya talkinkan Pak, saya talkinkan Bu, talkin la ilaha illallah di telinga sebelah kanannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami talkinkan, ketika kami bacakan la ilaha illallah, bukannya mengikuti tuntunan kami, bukannya mengikuti bacaan talkin kami, yang ada yang bersangkutan itu bercarut-carut meludahi wajah kami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nggak sekali dua kali Pak, ludahnya nyangkut di kening saya, ludahnya nyangkut di jenggot saya, ludahnya nyangkut di pipi saya Pak. Kalau untuk baunya Pak, nggak usah ditanya. Bapak Ibu tahu berapa lama saya mentalkinkan beliau? Tahu Bapak Ibu berapa lama saya mentalkinkan beliau? Saya mentalkinkan beliau Bapak Ibu lebih kurang 4 bulan. Tiap hari saya talkinkan beliau, tiap hari Pak, saya hitung 4 bulan nggak kurang saya mentalkinkan beliau. Nggak kurang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya mentalkin beliau itu Bapak Ibu nggak kurang dari 4 bulan, tidak kurang dari 4 bulan. Lebih 4 bulan beberapa hari Bapak Ibu. Saya bisikkan la ilaha illallah. Saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Saya bacakan ayat seperti contohnya, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrim makhdud, wa talhim mandud, wa dhillim mamdud, wa ma'im maskub, wa fakihatin kathirah. Saya bacakan banyak ayat Al-Quran, termasuk diantaranya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Pokoknya banyak Bapak Ibu, dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Berulang-ulang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 4 bulan di hari terakhir Pak. Di hari terakhir Bu, saya mentalkinkan itu kan pukul 11 malam Pak, 23.00 saya mentalkinkannya. Sebelum itu Bapak Ibu, pihak keluarga itu dah dibukanya atap, dah dibukanya lantai Bapak Ibu. Atap dibukanya, lantai dibukanya. Saya bilang, tutup, saya bilang. Nggak ada hubungan kematian dengan atap yang dibuka. Ini mitos yang bisa merusak akidah kita. Saya katakan begitu Bapak Ibu. Nggak ada kaitannya kematian dengan atap yang dibuka. Di kampung masih banyak seperti ini Pak. Kalau susah meninggalnya, susah matinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atap dibuka, lantai dibuka. Apa hubungannya Pak? Apa hubungannya Pak? Nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Ketika susah meninggal, ya talkinkan terus, bacakan Al-Quran, doakan dia.
Doakan dia, bacakan Al-Quran untuknya, bacakan la ilaha illallah untuknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada masanya saya terakhir mentalkinkan beliau itu pukul 11 malam. 11 malam. Nah, setelah saya pulang ke rumah, tepat pada pukul 3 dini hari, telepon saya berdering. Assalamualaikum tuanku, boleh saya pakai bahasa Minang, Pak? Ini untuk menjaga keaslian cerita ini, Pak. Ya, nanti tertambah pula sama saya, terkurang oleh saya, nanti berdosa pula saya, Pak. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam. Apunakan tuanku, sambil menangis. Habis waktu kita, Pak. Sambil menangis, anak daripada yang bersangkutan berkata kepada saya, tuanku, ayah kamilah dulu tuanku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kan tuanku pulang jam 11. Iyo, ayah meninggal lebih kurang jam 1:30 tuanku. Jadi tuanku, kami menginformasikan kepada semua pihak keluarga, termasuk tuanku lah, kami telepon pada malam hari ko. Permintaan kami terakhir tuanku, tolong besok mandikan ayah tuanku. Itu permintaan dari pihak keluarga, pihak duka. Jadi Bapak Ibu, saya katakan kepada pihak keluarga, adih kata saya. Adih itu artinya oke. Jadi Bapak Ibu, jam 8 saya datang ke rumah duka. Saya datang ke rumah duka. Setelah itu Bapak Ibu, saya disambut oleh tetangga, masyarakat duka, dan saya disambut oleh keluarga. Nah, ketika itu Bapak Ibu, nggak mungkin saya Pak, nggak mungkin saya Bu, istilahnya bekerja sendiri sampai saya di situ jam 8 pagi. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan kepada pihak keluarga, pihak duka, tidak mungkin saya memandikan jenazah sendiri. Saya orang Minang, raso pareso tinggi. Tentunya ada ustadz tempatan yang berdomisili di sini yang harus kita mintakan izin terlebih dahulu, Pak. Kita Pak, walaupun ustadz Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasa basi itu Pak harus ada. Kalau bahasa kami Bapak Ibu raso pareso Pak. Jadi kita mengedepankan ustadz tempatan. Nah, akhirnya Bapak Ibu kami sepakati, saya tukang mandi, yang membantu saya 2 orang, ustadz tempatan bermarga Nasution. Oke Bapak Ibu? Ketika dimandikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita membaca niat terlebih dahulu. Nawaitul ghusla li hadzal mayyiti lillahi taala. Setelah baca niat Bapak Ibu, kita akan masuk kepada proses pembersihan kotoran. Kita bersihkan kotoran Bapak Ibu sampai dengan kita ketika membersihkan kotoran yang ada, maaf, pada dubur beliau. Ketika kami membersihkannya Bapak Ibu, kotoran itu warnanya hitam legam, pukam, baunya busuk sekali. Busuk sekali baunya Bapak Ibu. Sampai saya pakai masker ketika itu Pak, hampir 4 lapis Pak. Sasaan ngamu Pak. Tapi saya tetap bekerja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak sebagai pelaku sejarah, 4 bulan lebih dia kami talkinkan. Saya bisa pastikan dia tidak banyak makan. Tidak banyak makan. Makannya cuma bubur Pak, itu pun beberapa sendok. Tapi bisa-bisanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kotoran itu Bapak Ibu semakin dibersihkan semakin banyak Pak. Semakin dibersihkan semakin banyak, semakin dibersihkan semakin banyak. Warnanya hitam legam, pukam Bapak Ibu, dan baunya sangat busuk sekali. Bahkan baunya itu Pak menempel seminggu setelah kami memandikan almarhum tersebut. Nggak bisa makan saya Pak, seminggu itu Pak, tangan yang saya gunakan untuk membersihkan atau mencuci kotoran itu Bapak Ibu, lengket bau kotoran itu Pak, di tangan kami seminggu setelah kami memandikan jenazah tersebut. Nah Bapak Ibu, kalau kotoran itu nggak juga bersih-bersih, nggak juga habis-habis, apa cara? Kami sumbatlah bagian bawah. Logikanya Pak, kalau disumbat Pak tentu nggak keluar lagi kan Pak? Kami sumbat pakai kapas Bapak Ibu, yang kami balut dengan minyak supaya kapas itu bisa masuk, bisa kokoh tempat letaknya, kan begitu Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, setelah kami sumbat pada bagian duburnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demi Allah, tak saya tambah, tak saya kurang, terjadi nyata adanya, saksi matanya masih hidup, videonya ada, pihak keluarganya masih hidup, dan insya Allah cerita kami ini real dan sahih. Kotoran setelah disumbat dari bawah Bapak Ibu, harusnya tugas kami sebagai tukang mandi jenazah itu selesai. Harusnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Pak, setelah disumbat pada bagian bawah, kotoran keluar dari lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut. Kenapa saya tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ketika kami Pak melihat di telinganya itu ada semacam cairan hitam, yang kami mengira itu adalah cairan yang keluar dari pembuluh darah yang pecah, yang sempat membeku. Ketika terkena air itu mencair Pak. Kami korek Bapak Ibu, kami korek, ternyata sama Pak.
Baunya sama, warnanya sama, bentuknya sama. Seperti apa yang keluar dari dubur almarhum tersebut. Paham Bapak Ibu? Bapak tahu berapa lama kami memandikannya? Pak, idealnya tukang mandi jenazah itu berapa lama membutuhkan waktu Pak? Setengah jam. Kami memandikannya tak kurang dari 3 jam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak kurang dari 3 jam Pak. Tak kurang dari 3 jam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Pak, kami menyerah dengan keadaan yang ada. Karena nggak mungkin Pak diteruskan, yang ada waktu kita semakin tersita. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, kami bertiga, saya dibantu oleh 2 orang ustadz Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mengangkat tubuh orang ini dari tempat pemandian, dikafankan Bapak Ibu ya, dari tempat pemandian ke tempat kafan tuh Pak biasa-biasa saja. Dipindahkan dari tempat pemandian ke kafan tuh biasa-biasa saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah setelah itu Bapak Ibu, setelah dikafankan tentunya kita menyolatkan. Kami ketika itu menyolatkannya di rumah Bapak Ibu, di rumah. Nah setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah siap disolatkan kita membaca doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa adkhilhul jannata ma'al abrar. Setelah kita membaca doa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu kita berdoa banyak panjang sekali. Setelah itu jenazah diangkat di dalam keranda oleh pihak keluarga, termasuk keponakannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengangkat keranda itu Bapak Ibu nggak kurang dari 6 orang. Yang mengangkat itu badannya besar-besar, badagok Bapak Ibu. Tahu badagok Pak? Gadang-gadang Pak. Kalau kami orang Minang tuh bilang Pak badagok Pak. Badagok gadang seperti amboku badannya Pak. 6 orang yang mangkek keranda Pak. Nah setelah itu Bapak Ibu, kami tadi Pak memindahkan jenazah dari tempat pemandian ke kafan. Itu biasa-biasa aja Pak, 3 orang mengangkatnya, aman-aman aja. Selesai dan tak ada kendala. Nah 6 orang yang mengangkat keranda ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berisikan jenazah, ketika diangkat Bapak Ibu, beberapa langkah Pak, keranda oleng ke sebelah kanan Bapak Ibu, jenazah jatuh ke lantai. Saya Pak demi Allah ketika itu mendengar suara gemertak tulang leher yang patah. Marah saya ketika itu Bapak Ibu. Apa kata saya? Pacuma badan kalian gadang. Mangke karanda yang almarhum tak begitu gadang, kalian tak talok gantilah Sarawatu jorok. Marah saya Bapak Ibu. Kok bisa jatuh jenazah oleh kalian? Kenapa saya marah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Islam itu menghormati orang yang telah meninggal dunia Pak. Hatta walau dalam keadaan terbujur kaku sebagai mayat sekalipun. Tidak boleh kita hinakan Bapak Ibu. Apa kata tukang angkat keranda Pak? Yang 6 orang tadi itu yang badannya besar-besar tadi itu. Tuangku barek tuangku. Kalau tuangku nak picai, coba tuangku angkek surang. Kami coba angkat Bapak Ibu, ternyata betul berat Pak. Bahkan Bapak Ibu di antara berenam Pak, dibukanya bajunya Pak, bengkak pundak mereka tuh Pak. Bengkak pundak mereka tuh Bapak Ibu. Yang di antara berenam itu membuka bajunya, menunjukkan pundaknya yang bengkak tadi itu Bapak Ibu. Singkat cerita, karena waktu kita terbatas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kita sambung atau kita waktu habis Pak Oi, sambung? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu Pak dinaikkan, kami naikkan bersama-sama. Lebih 10 orang Pak mengangkat keranda ketika itu. Yang 6 ini Pak kita istirahatkan karena pundak mereka bengkak. Kami naikkan ke ambulan. Setelah naik ambulan Bapak Ibu, kami lihat Ba'a kok lambek bana ambulan kok. Ba'a kok lambek bana ambulan kok. Dalam hati kami Bapak Ibu, supir ambulan ini mungkin masih amatiran. Masih amatiran. Kok lambat kali ambulan ini berjalan. Jadi Bapak Ibu ketika sampai ambulan ini ke salah satu TPU yang ada di kota Pekanbaru nih Bapak Ibu. Ya ketika sampai saya tanyakan, Ba kok lambek banada? Ngerti maksudnya Pak? Ba kok lambek banada? Kita di Kajawa katu dah. Ba kok lambek mana? Barek tuangku. Ambo mambo ambulan tuangku labiah 20 tahun tuangku. Labiah 20 tahun ambo membawa ambulan. Pernah dipekerjakan di rumah sakit tuangku. Amboku bukan orang baru membawa ambulan. Tak singgungnya Pak ketika ambo kecian lambek Bapak Ibu. Nah ambo lambek tuangku membawa ambulan tu. Ambulan tu ketika ambo gaspul raso membawa paku-paku bumi Pak. Beton-beton. Bareknya minta ampun Bapak Ibu. Jadi ambulan pun terasa Pak. Beratnya jenazah itu Bapak Ibu. Ambulan pun merasakannya. Nah singkat cerita Bapak Ibu sampai kami di TPU.
Ya, ketika akan dikuburkan lagi dan lagi Pak Oi ada problem Pak Oi. Apa itu problemnya? Bisa-bisanya ada genangan air dalam kubur tersebut. Saya katakan kepada tukang gali kubur, Pak, kebetulan tukang galinya orang Pariaman, Pak. Jo, Mbak Jo, entah nak tahu kami do tuangku, nak ngerti kami do tuangku. Mbak kok bisa doa iya kami ketika menguburkan jenazah itu Pak Oi musim kemarau, musim kering, bukan musim hujan. Ba kok bisa doa iya si kojo? Itulah tuangku lah kami gali. Tadi ndak ada iya doh tuangku. Ini bukan cerita film Indosiar Pak ya. Jangan dikatakan pula kami mengambil kisah di film Indosiar. Ada buktinya Pak di HP kami Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya katakan ndak mungkin kita kuburan jenazah basah-basah dojo. Ajo kero, ajo karu ayeko, ajo buang. Umumnya Pak, idealnya Pak, atau normalnya Bapak Ibu ya. Air ketika itu Bapak Ibu ukurannya setinggi mata kaki pria dewasa. Ukuran air Bapak Ibu, ukuran air. Kalau umumnya normalnya kita mengeruk air Bapak Ibu setinggi mata kaki pria dewasa, itu cepat atau lama? Yang mengkaruaknya itu Bapak Ibu, yang mengeruk itu Bapak Ibu nggak kurang dari 3 orang. Harusnya normalnya Bapak Ibu nggak sampai 10 menit air itu kering. Logikanya kan begitu Bapak Ibu kan? Nah singkat cerita Bapak Ibu, air itu semakin diambil, semakin dikuras, semakin banyak. Sampai kami itu mendengar kumandang azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah setelah itu Bapak Ibu kami berhenti sebentar. Kami melaksanakan asar berjamaah di musola di tempat TPU tersebut. Airnya Bapak Ibu warnanya hitam legam pukam sama seperti warna kotoran almarhum jenazah. Dipegang air itu Pak gatal-gatal tangan kami Pak dibuatnya Pak. Gatal-gatal Bu. Jadi Bapak Ibu setelah itu kami mengerjakan asar berjamaah. Setelah selesai kami lanjutkan aktivitas kembali. Kami sampainya Pak di TPU itu Pak habis zuhur. Dari jam 1:30 sampai asar Pak, air bukannya makin habis tapi makin banyak. Bapak Ibu kami masih berbaik sangka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu setelah asar kami lanjutkan kembali. Air yang sebelumnya setinggi mata kaki pria dewasa, sampai dengan kami mengurasnya Bapak Ibu berkumandang pula azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air Pak Oi ketika itu sudah mencapai ukuran pundak pria dewasa. Bapak Ibu tukang gali kubur habis maghrib mendatangi saya. Apa katanya Bapak Ibu kepada saya ketika itu? Tuanku ndak taluk deh kami deh tuanku. Ndak terpikir sama kami ketika itu Pak menyewa genset Pak. Mungkin Allah buntukan akal-akal kami ketika itu. Harusnya kan Pak tinggal sewa genset selesai masalah. Tinggal disedot Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Disedot pakai mesin selesai masalah urusan kelar. Kan begitu Bapak Ibu. Nah sampai habis maghrib tukang gali, tukang kuras berkata kepada saya, tuanku ndak mungkin kami taruh handu tuanku. Yang ado beko patah pinggang kami tuanku. Diteruskan tuanku yang ado kita lalu di kuburan tuanku kasado Allahnya. Ngerti Bu? Ngerti Bu? Ngerti Pak? Nah akhirnya Bapak Ibu saya panggillah pihak keluarga, saya panggil istrinya. Uni, nih iko bantuannya ndak mungkin kita taruhan doh nih. Ndak mungkin kita taruhan, ndak mungkin kita teruskan doh nih. Jadi oleh karena itu izinkan kami mengambil sikap nih. Ndak ba'a doh tuangku, kubualah tuangku, ba'a karancak silah tuangku. Kata istrinya pasrah Pak sambil menangis. Nah Bapak Ibu kami tetap positive thinking Pak di dikaruak, dikuras sampai berkumandang adzan Isya Bapak Ibu, air sudah memenuhi liang makam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Habis Isya Pak tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, terpaksa Pak jenazah kami kubur dengan keadaan yang ada. Jenazah, maaf Bapak Ibu, maaf, bukan kami memperlakukan jenazah dengan tidak baik. Jenazah pada lehernya, kakinya kami berikan pemberat Bapak Ibu. Berupa tanah yang dibulat-bulatkan Bapak Ibu, Pak Oi, tanah dibulat-bulatkan, kami berikan pemberat pada leher, pada kaki kanan, kaki kiri. Setelah itu Pak Oi mohon maaf, karena kuburan itu dalam, tidak mungkin kami meletakkannya pakai tangan doh Pak. Yang ada kami menyelam, betul? Jadi Bapak Ibu,
almarhum jenazah Bapak Ibu itu mohon maaf untuk pihak keluarga yang mendengar cerita saya pada pagi hari ini. Yang mendengar ceramah saya live streaming saya pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kami menurunkan jenazah itu Pak bukan pakai tangan tapi pakai kaki, kami hantamkan sama-sama Bapak Ibu. Kami hantamkan sama-sama, kami pijakkan sama-sama sampai masuk ke lahat. Setelah itu kami tutup, kami kubur. Selesainya Pak Oi lebih kurang pukul 21 lewat waktu Indonesia bagian Barat. Nah sebelum pulang Bapak Ibu, karena keanehan-keanehan seperti ini, saya panggillah istrinya, saya panggil anak-anaknya. Apa kata saya kepada pihak keluarga, istrinya dan anak-anaknya? Nih, jujur nih, kok bisa modeko banajo nih. Tolong sampaikan ke ambo nih, apa masalah, apa problem. Sambil menangis sang istri bercerita, Ustadz, Buya, tuangku, ambo sebagai bini, ambo sebagai istri, salamo ambo babawua. Tahu babawua Pak? Selama saya bersama, selama saya menikah dengan suami saya ini, ada 3 hal yang saya perhatikan berlaku pada dirinya. Apa tuh nih? Pertama, ambo ndak pernah mencaliak laki ambo mengerjakan solat 5 waktu. Yang kedua, tuangku, laki ambo sampai meninggalnya menggeluti, menggemari ilmu hitam. Saya nampak Pak, hari ketiga dari kematian beliau, kami datang ke rumahnya, saka ruang labiah Pak, jimat-jimat rajah dirubah Pak, saka ruang labiah. Saya tahu Pak, saya ambil Pak jimat itu Pak, saya bakar ketika itu Pak. Termasuk jimatnya Bapak Ibu adalah rantai babi Bapak Ibu. Anti peluru, anti parang, pokoknya ilmu kebal. Semua ritual-ritual kesyirikan dia kerjakan. Dan bahkan belum sempat bertaubat kepada Allah versi istrinya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua tuangku, sampai dengan meninggalnya saya sebagai istri, itu mengetahui dia menggemari, menggeluti ilmu hitam. Yang ketiga tuangku, sampai dengan meninggalnya, inyo ndak bertegur sapa dengan adik kandungnya sendiri. 3 dosa besar yang dikerjakan olehnya. Pertama, tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, ilmu hitam. Yang ketiga, memutuskan silaturahmi antara saudara kandung. Insya Allah Bapak Ibu, karena waktu kita telah habis, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, masih pada tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jaga salat. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah salat. Karena amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Baik salatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Buruk salatnya, maka buruk pula seluruh amalnya. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna ruku'ana. Allahumma taqabbal minna sujudana. Allahumma taqabbal minna hajjana wa umratana. Allahumma taqabbal minna hajjana wa umratana. Allahumma taqabbal minna qurbanana. Allahumma taqabbal minna du'aana ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya mujibas sa'ilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak buka pertanyaan pada pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih dalam pembahasan salat insyaallah tabaraka wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah sama kita ikuti kepada pagi hari ini dan seluruh kajian. Kembali kami memastikan sekali ada masalah yang hari ini melaksanakan kegiatan puasa sunnah. Puasanya pada nanti kita akan kembali mengadakan kegiatan buka puasa